dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya, tergantung dengan kondisi keuangan sekolah, ada yang 100.000, 200.000, 700.000, dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan, karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola rekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka, ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN, aparatur sipil negara, untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan proses rekrutmen yang lebih baik, lalu kemudian kualitas guru kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN, tentu dengan layanan publik, komitmen yang lebih baik, dan ini adalah kepada murid-murid kita, jadi kita langsung kebayang nih anak-anak kita tentunya supaya bisa mendapatkan layanan yang baik dan kesejahteraan yang baik. Untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa, ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiannya dengan aman dan nyaman. Nah, status guru jadi akan lebih jelas, karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah, dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima, yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000, ya kita terus tahu itu tentunya, ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG, itu juga bisa ikut mendaftar, dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu.
yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga, guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari 3 kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, menginput nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan. Ini bisa melalui Dapodik ya Bapak Ibu atau by system. Lalu pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan. Ini juga bisa dilakukan by system. Ini seleksi administrasi. Lalu barulah kita masuk ke assessment-nya. Seperti assessment ASN ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu. Lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali.